Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 7. Ya baik anak-anak semuanya, sebelumnya mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini kita akan membahas yaitu muatan PPKN dan juga bahasa Indonesia. Nah, ayo anak-anak semuanya, mari siapkan alat tulis kalian dan silahkan langsung disimak untuk materi kita hari ini. Pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita tentu banyak melihat pemimpin di sekitar kita. Ada presiden yang memimpin negara, ada kepala sekolah yang memimpin sebuah sekolah, ada juga ayah dan ibu yang memimpin sebuah keluarga. Seorang pemimpin yang baik harus dapat menyatukan anggotanya, serta menyatukan pendapat orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, perpecahan dapat dihindarkan. Berikut adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik. Sikap yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Sikap yang keempat, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. 5. Mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. 6. Mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. 7. Mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus berusaha untuk memiliki sikap-sikap tersebut. Di kelasmu tentu ada ketua kelas. Ketua kelas biasanya dipilih oleh guru beserta para siswa di kelas tersebut. Seseorang yang dipilih menjadi ketua kelas dinilai memiliki sikap kepemimpinan. Dengan memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka diharapkan kesejahteraan anggotanya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki sikap-sikap kepemimpinan. Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Kedua, bersama-sama membangun pos ronda. 3. Bersama-sama membangun jembatan. 4. Bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Dan yang kelima, bersama-sama menyiapkan acara
peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat secara sukarela bergotong royong tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dalam gotong royong diperlukan semangat kekeluargaan karena didasari oleh kepedulian terhadap sesama. Dalam bergotong royong, masyarakat Indonesia tidak memandang perbedaan, baik suku bangsa, budaya, maupun agama. Semua bersatu demi terciptanya kesejahteraan bersama dengan semangat kekeluargaan. Penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Seorang pemimpin harus dapat menerapkan sikap-sikap kepemimpinan jika ingin menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan menerapkan sikap kepemimpinan, kita dapat menjadi pemimpin, setidaknya untuk diri kita sendiri. Dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Agar dapat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. 3. Mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Manfaat menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama, kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Kemudian, menjadi orang yang lebih disiplin. Selanjutnya, memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Dengan semakin banyak orang yang menerapkan nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas masyarakat Indonesia dapat semakin baik dan Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Kekeluargaan artinya suatu hubungan masyarakat yang menunjukkan keakraban dan kedekatan, sehingga tercipta solidaritas seperti layaknya sebuah keluarga. Dengan adanya semangat kekeluargaan, maka akan ada rasa peduli sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, jika ada orang lain yang mengalami kesusahan, kita akan merasa perlu memberi suatu bantuan yang dapat meringankannya. Semangat kekeluargaan sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai kekeluargaan tercermin dari sikap-sikap berikut. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. 3. Bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Sikap yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. Keenam, membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Dan yang ketujuh,
bekerja sama, dan aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti dan ronda malam. Membahas mengenai identifikasi informasi penting dan pesan dalam teks pidato yang termuat dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah pesan dalam pidato. Pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Ketika mendengarkan pidato, audiensi harus mampu menyimpulkan isi pesan yang terkandung di dalam pidato. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung, misalnya dalam bentuk ajakan dan imbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung, biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Dan yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai identifikasi informasi penting dalam teks pidato. Teks pidato adalah teks yang berisi ajakan. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut gagasan pokok. Gagasan pokok adalah masalah dasar yang menjadi ide sebuah tulisan atau cerita. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Penyampaian pidato harus sesuai dengan ketiga hal tersebut agar tepat sasaran. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Dengan menyimak secara seksama, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan dalam pidato. Cara menyimak yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Dan yang terakhir, menuliskan simpulan dalam pidato. Nah, sekarang kita berlatih untuk menyimak pidato yang dibacakan berikut ini. Sambil menyimak, jangan lupa catat informasi penting dan pesan yang terkandung dalam pidato yang dibacakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kalian merupakan generasi penerus bangsa. Pada pundak kalianlah bangsa Indonesia berharap. Bangsa Indonesia berharap kalian dapat melanjutkan pembangunan. Salah satu faktor keberhasilan pembangunan adalah adanya jiwa kepemimpinan pada setiap diri kalian. Oleh karena itu, kalian haruslah memupuk jiwa kepemimpinan sejak dini. Pemimpin pada dasarnya merupakan seseorang yang mempunyai peranan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya. Siapakah yang pantas menjadi seorang pemimpin? Ya, semua orang berhak menjadi pemimpin, termasuk kalian. Kalian dapat menjadi pemimpin jika kalian disiplin, saling bekerja sama, dan toleransi, bertanggung jawab, supel, bijaksana, dan konsisten. Mulailah periksa diri, tinggalkan segala perbuatan yang akan membawa kalian dalam kehidupan masa depan yang suram. Mari mulai perbaiki diri untuk menuju masa depan cemerlang. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik, setelah menyimak pidato yang dibacakan tadi, apakah kalian sudah mendapatkan informasi penting dan pesan yang terkandung dalam teks pidato tersebut? Bagus sekali. Nah, siapkan jawaban kalian, lalu kita samakan jawabannya. Yang pertama, apa informasi yang kamu dapatkan dalam teks pidato yang dibacakan tadi? Yang pertama, jiwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Yang kedua, pemimpin adalah orang yang mempunyai peranan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya. Yang ketiga, semua orang berhak menjadi pemimpin. Dan informasi penting yang terakhir adalah sikap yang harus dimiliki jika ingin menjadi seorang pemimpin adalah disiplin, saling bekerja sama, dan toleransi, bertanggung jawab, supel, bijaksana, dan konsisten. Nah, berikutnya kita samakan jawaban mengenai pesan yang terkandung dalam teks pidato yang dibacakan tadi. Pesan yang pertama adalah kita harus memupuk jiwa kepemimpinan sejak dini, karena jiwa kepemimpinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Dan pesan yang kedua, kita harus meninggalkan segala perbuatan yang akan membawa kita dalam kehidupan masa depan yang suram. Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya. Itulah materi kita untuk pembelajaran tematik hari ini. Nah, semoga dapat menambahkan wawasan buat kita semuanya ya. Nah, baik. Untuk materi tadi sangat jelas ya disampaikannya. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Baik anak-anak semuanya, di akhir silahkan kita kerjakan ya soal berikut ini. Baca dengan baik ya bentuk soalnya.